Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel, News Point. Pemirsa, polutan pencemar sungai bukan saja plastik dalam bentuk besar seperti botol dan lainnya. Namun saat ini terdapat polutan baru yang tidak kalah berbahaya yang disebut dengan mikroplastik. Menurut dosen FPIK UB, Andi Kurniawan, disebut mikroplastik karena memang bentuk dari polutan plastik ini berupa atau berukuran kecil atau mikro. Mikroplastik menurut Andi terdiri dari dua macam, yakni mikroplastik premier dan mikroplastik sekunder. Berikut penuturan singkat dari Andi Kurniawan. Mikroplastik sendiri sebenarnya adalah fragmen plastik yang berukuran kecil. Secara umum, mikroplastik diameternya itu berada di bawah 5 mm. Nah, mikroplastik ini tidak hanya di Indonesia, tapi di dunia dikenal sebagai emerging pollutant. Jadi jenis polutan baru yang mulai mengkhawatirkan keberadaannya. Kalau selama ini orang-orang berpikir bahwa bahan pencemar itu adalah plastik yang besar. Tapi ternyata dengan ukuran yang kecil ini membuat mikroplastik menjadi lebih susah untuk diamati, dikontrol, dan dikhawatirkan dapat mengakibatkan banyak persoalan, baik untuk organisme akuatik ataupun untuk kesehatan manusia. Secara klasifikasi, mikroplastik bisa dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan mikroplastik primer dan sekunder. Mikroplastik primer adalah mikroplastik yang memang saat dibuat, dia sudah berukuran mikro. Sementara mikroplastik sekunder sebenarnya adalah mikroplastik yang ada karena fragmentasi atau kerusakan dari makroplastik. Jadi plastik pecah menjadi ukuran kecil, yang akhirnya menjadi emerging pollutant. Pemirsa, keberadaan mikroplastik di Sungai Brantas bukan sekedar isapan jempol belaka. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh FPIK UB, menunjukkan kadar mikroplastik dalam sungai tersebut mencapai 0,3 hingga 1,8 partikel per liternya. Dosen FPIK Andi Kurniawan mengatakan bahwa mikroplastik yang mencemari Sungai Brantas mayoritas berasal dari aktivitas domestik karena mikroplastik sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari manusia. Salah satu problematika utama dalam kehidupan kita sebenarnya adalah penurunan kualitas perairan. Penurunan kualitas perairan sebagian besar diakibatkan karena masuknya bahan pencemar ke ekosistem perairan sehingga mengubah kondisi perairan. Dalam hal ini, mikropartikel dengan berbahan plastik yang disebut dengan mikroplastik itu tiap hari masuk ke ekosistem perairan. Karena dalam kehidupan domestik sendiri, kita juga sangat akrab sebenarnya dengan mikroplastik. Saat kita pakai scrub wajah misalnya, atau pasta gigi yang ada butiran-butiran di dalam pasta giginya, itu adalah mikroplastik. Sehingga bisa kita bayangkan berapa banyak mikroplastik yang masuk ke lingkungan perairan. Terutama kebanyakan masuk di sungai. Oleh karena itulah kami mencoba menganalisis keberadaan mikroplastik yang ada di Sungai Brantas. Jadi kami mengambil Sungai Brantas dari hulu, tengah, sampai ke hilir, ada di 27 kabupaten kota di Jawa Timur. Dan dari hasil yang kami temukan, air Sungai Brantas itu sudah mengandung mikroplastik.
Jumlah mikroplastiknya itu dari 0,3 sampai dengan 1,8 partikel per liter. Dan ini mengindikasikan bahwa memang mikroplastik sudah menjadi persoalan juga di Sungai Brantas di Jawa Timur. Pemirsa, tahukah Anda jenis mikroplastik apa saja yang dominan ditemukan di Sungai Brantas? Menurut Andi Kurniawan, berdasarkan hasil penelitiannya, terdapat 3 jenis mikroplastik yang berada di aliran Sungai Brantas. Data riset menunjukkan sampah jenis fiber mencapai 83%, disusul plastik fragmen sebanyak 14%, dan sisanya plastik film. Dan penelitian kami menunjukkan bahwa jenis utama mikroplastik yang ditemukan, lebih dari 83% jenisnya adalah fiber. Sementara yang terbanyak kedua adalah fragmen, kurang lebih 14%-an. Dan terbanyak ketiga, sekitar 3-4% adalah bentuk mikroplastik film. Ini yang menyebabkan kita harus lebih aware, lebih sadar, lebih hati-hati kepada keberadaan mikroplastik. Terutama di Sungai Brantas yang pada akhirnya akan bermuara ke pesisir dan laut. Dalam penelitian kami juga menemukan bahwa keberadaan mikroplastik sangat erat dengan keberadaan mikroba. Nah, mikroba sendiri ketika hadir di alam membentuk satu komunitas yang disebut dengan biofilm. Jadi biofilm pada prinsipnya adalah komunitas mikroba. Dan penelitian kami menunjukkan di ekosistem perairan lebih dari 99% mikroba, terutama bakteri, hidup dengan membentuk biofilm. Sehingga pada saat kita ingin memahami perilaku, karakteristik mikroba di ekosistem perairan, kita harus menggunakan konsep biofilm. Dan biofilm ini punya kemampuan untuk mentrap, punya kemampuan untuk menangkap berbagai partikel. Dan penelitian kami menunjukkan bahwa biofilm bisa menangkap mikroplastik. Sehingga kalau kita bertanya, oke, mikroplastik ada di ekosistem perairan. Selain di sedimen dan di air, dia akan ada di mana? Ada di biofilm. Pemirsa, komunitas Tari Laras Aji Kabupaten Malang mempersembahkan kreasi tari sebagai simbol keberhasilan pembangunan di Kabupaten Malang selama 1 tahun terakhir ini. Melalui jargon Malang Makmur, Eko Ujang dari komunitas Laras Aji membuat tari Sekar Kadipaten. Sekar Kadipaten menurutnya merupakan gabungan beberapa tari tradisional, terutama dari topeng dengan konsep senang dan gembira. Sehingga menurutnya tari ini sangat tepat sebagai ekspresi menyambut 1 tahun Malang Makmur. Kami dari komunitas Tari Laras Aji Kabupaten Malang, binaan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang, kali ini menampilkan tari Sekar Kadipaten. Tari ini karya saya pada bulan November kemarin, menggambarkan tentang ungkapan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena keberhasilan pembangunan di Kabupaten Malang dalam menuju Malang Makmur. Ya, mungkin bisa diceritakan mengenai koreonya, siapa yang mencari, terus bagaimana inspirasinya dan berapa lama? Tarian ini sebenarnya adalah pengembangan dari tari-tari tradisi yang ada di Malang, terutama tari Beskalan Putri dan tari-tari topeng yang ada disebar di Malang, khususnya tari topeng yang ada di Desa Jambuer, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang. Dari situ gerak-geraknya saya kembangkan, saya olah menjadi suatu tarian putri yang saya kasih nama Sekar Kadipaten. Dan sekar itu bisa diartikan juga dengan bunga. Jadi
menggambarkan Kabupaten Malang itu seperti sekutung bunga yang menawan. Dan dengan bunga itu bisa digunakan sebagai ekspresi sukacita, ekspresi penyambutan, ataupun ekspresi kegembiraan lainnya. Pemirsa, pengembangan biomasa untuk bioenergi saat ini berkembang dengan pesat. Peneliti biomasa UB Sri Suhartini mengatakan bahwa pengembangan biomasa dapat dilakukan sebagai bioenergi dan untuk high value added product. Pada perkembangannya, biomasa juga tidak hanya dikembangkan pada dunia peternakan saja, namun meluas mulai dari agroindustri, peternakan, pertanian, hingga maritim. Kebetulan kalau saya sendiri memang pemanfaatan biomasanya lebih ke arah bioenergi ya Pak ya. Dan sebenarnya pemanfaatan biomasa itu tidak hanya untuk bioenergi Pak. Jadi kalau kita melihat di konsep biorefining biomass gitu kan. Jadi biomasa itu bisa dimanfaatkan hanya untuk bioenergi, juga untuk high value added product. Jadi high value added product itu bisa termasuk di dalamnya ada biochemicals, ya, biomaterials, ya, kemudian ada bioactive compound. Nah, kalau saya sendiri lebih banyak cenderungnya ke arah bioenergi. Hal ini sebenarnya saya tekuni karena saya pada saat S3 gitu kan ya di Inggris, saya concern ke arah limbah agroindustri karena memang jurusan saya itu kan teknologi industri pertanian, banyak berkecimpung dalam mendampingi agroindustri yang memang notabene permasalahannya adalah di limbah padat maupun limbah cair. Sehingga saya berpikir gimana sih caranya memanfaatkan limbah agroindustri tersebut yang juga masuk dalam kategori biomasa gitu kan Pak, menjadi sesuatu yang bernilai guna. Nah, salah satunya adalah bioenergi, lebih spesifik lagi menggunakan sebagai biogas. Kenapa kok memilih sebagai biogas? Karena kalau dilihat dari segi teknologi, ya Pak, biogas atau proses atau teknologinya disebut sebagai anaerobic digestion, itu sebenarnya adalah sebuah teknologi yang sudah well established, ya Pak ya. Jadi sudah kalau dilihat dari nilai TRL-nya itu udah angka 9, Pak. Jadi sudah banyak sekali komersialisasi anaerobic digestion teknologi gitu kan ya. Di luar negeri ini, contoh misalnya di Eropa, di Inggris gitu kan Pak ya, banyak sekali teknologi anaerobic digestion itu diterapkan. Yang tadi Bapak menyambung apakah hanya untuk peternakan, tidak juga gitu kan ya. Jadi anaerobic digestion teknologi itu bisa diterapkan untuk berbagai jenis biomasa. Bisa untuk limbah hasil peternakan, limbah ternak gitu kan ya. Bisa juga untuk limbah hasil pertanian, bisa juga untuk limbah makanan, food waste ya, bahkan limbah organik yang dari rumah-rumah tangga itu bisa juga digunakan sebagai bahan baku untuk anaerobic digestion technology. Seperti itu. Kalau di luar negeri perkembangannya sudah sampai tahap komersialisasi, implementasi. Pemirsa, pemanfaatan biogas sebagai salah satu bioenergi di luar negeri sudah lebih maju jika dibandingkan dengan Indonesia. Menurut Sri Suhartini, di luar negeri pemanfaatan biogas sudah masuk pada fase komersialisasi dan implementasi. Menurutnya, biogas di sana juga sudah dapat diubah menjadi energi listrik dan panas, serta menjadi biogas yang upgrade menjadi sumber energi lain. Kalau di luar negeri perkembangannya sudah sampai tahap komersialisasi, implementasi, yang hasilnya dari anaerobic digestion ini adalah biogas. Ya, biogas itu kan komposisinya metana sama CO2. Nah, dari biogas ini kemudian bisa dikonversi. Dikonversi ada dua skenario yang secara umum ya Pak ya, bisa dikonversi menjadi energi listrik dan panas dengan menggunakan combined heat and power unit, CHP unit, atau juga bisa di upgrading. Jadi namanya biogas upgrading unit. Jadi dihilangkan kandungan CO2-nya sehingga dihasilkan biomethane yang konsentrasi methannya itu lebih tinggi gitu kan, sehingga nanti dimanfaatkan lagi sebagai sumber energi. Kalau di luar negeri Pak, itu biasanya biogas yang sudah dikonversi sebagai energi listrik ataupun biomethane itu digunakan kembali untuk operasional
operasional dari digester plant-nya sendiri, atau bisa kelebihannya itu bisa digunakan untuk rumah tangga, untuk rumah sakit, untuk sekolah gitu kan Pak ya, atau untuk nursery house, jadi rumah kaca ya seperti itu. Nah, di Indonesia sendiri untuk implementasinya ya otomatis kita masih kalah jauh ya Pak ya, seperti itu. Kalau yang dari pengalaman saya melihat kebanyakan teknologi anaerobic digestion yang digunakan di Indonesia itu masih boleh dibilang yang konvensional ya Pak ya. Seperti itu, kita masih menggunakan kayak underground anaerobic digestion system yang ditanam di dalam tanah gitu kan, seperti itu, menggunakan konkrit ataupun juga ada yang menggunakan PVC plastik gitu kan ya, seperti itu, sehingga ada kaitannya dengan proses maintenance perawatannya gitu kan Pak ya, terus proses pengoperasiannya, sehingga itu yang berdampak pada hasil yang belum optimal. Pemirsa, berbeda dengan di luar negeri, pemanfaatan biogas di Indonesia masih terbatas. Sri Suhartini menyebut dari sumber bahan baku yang digunakan saat ini masih berfokus pada hasil kotoran ternak yang dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan biogas. Selain itu, skala pembuatan biogasnya juga masih berkisar pada skala rumah tangga sebagai pengganti penggunaan gas LPG. Hal ini berimbas pada bentuk subsidi yang diberikan oleh pemerintah pun masih dalam skala kecil dan terbatas. Kemudian dari segi penggunaan bahan baku, kebanyakan ini masih fokusnya adalah ke kotoran ternak, ya, limbah kotoran ternak. Nah, itu sebagai bahan baku anaerobic digestion. Padahal itu tadi pakai food waste itu bisa. Hanya saja memang untuk implementasi secara komersial masih belum banyak gitu kan ya. Seperti itu. Kemudian ada juga sih Pak beberapa program di Indonesia kayak program biru gitu kan ya, rumah energi. Mereka membuat atau memberikan membantu masyarakat desa gitu kan ya, membangun biogas skala rumah tangga. Ya, skala rumah tangga yang fungsinya adalah untuk mengolah itu tadi kotoran ternak menjadi sumber energi untuk memasak. Jadi kalau di Indonesia kebanyakan produksi biogasnya karena skala rumah tangga, jadi fokusnya adalah menggantikan LPG, ya, untuk menggantikan cooking gas seperti itu. Jadi subsidi yang diberikan adalah berupa digesternya yang bisa fixed dome teknologi ataupun juga konkrit ya, underground teknologi, kemudian dihasilkan biogas untuk cooking seperti itu. Ada juga teknologi yang skala rumah tangga, ya, cuman itu tadi masih belum Pak ya, dari segi bahan baku itu masih terbatas, seperti itu yang untuk diimplementasikan. Pemirsa, pandemi COVID yang menyebabkan Yurike, warga Kota Malang, berhenti bekerja karena sektor perhotelan di Bali redup, memberi inspirasi baginya untuk berwirausaha. Tertarik dengan fenomena bubur bakar, Yurike memulai dengan membuka usaha bubur dengan label makan bubur di daerah Langsep. Menurut Yurike, bubur spesial ini menjadi menu andalan yang banyak diorder ulang oleh para pelanggannya, sehingga dirinya yakin menu tersebut diminati oleh warga Kota Malang. Gimana caranya putar uang, uang yang ada, yang uang savingku, gimana caranya biar dia bisa muter dan aku dapat uang tambahan. Jadi aku searching di YouTube, terus akhirnya aku nemu di Solo itu ada kayak bubur bakar dadan namanya. Nah, aku terinspirasi dari situ buat bikin bubur sama kayak itu, cuman resepnya dari aku sendiri gitu. Nah, akhirnya aku coba buat buka, dan pertama sih sebenarnya sepi karena mungkin efek dari sosial media ya, mungkin jadi kebanyakan orang jadi tahu gitu ya. Sampai sekarang ini puji Tuhan rame dan banyak orang suka dan banyak repeater juga buat cobain makan bubur ini. Untuk Mas recommended menunya itu ada di, mereka pada suka di bubur spesial, karena bubur spesial itu kan ada toppingnya ayam panggang merah. Nah, itu cukup mengundang selera dan ya mengundang minat buat para customer kita. Jadi ayam panggang merah itu dia dibumbui, ada bumbu khusus, ada ngohyangnya juga. Nah, itu kita bumbui pakai bumbu merah. Merahnya itu dari angka. Itu diproses pembuatannya dipanggang. Nah, jadi mereka mungkin mau coba itu. Jadi yang paling digemari itu yang bubur spesial. Selain
harganya juga kan di tengah-tengah dia. Jadi kita harga dari harga 10.000 itu yang polos, isinya ada jamu manis, cakwe, keripik, terus habis itu yang original, yang polos tadi ditambah ayam suwir, yang spesial itu original ditambah ayam panggang merah. Nah yang komplit, yang spesial tambah ayam kecap, beef slice sama scallop. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.